Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, pada hari ini jam kedua mata pelajaran tema 1. Silahkan dipersiapkan buku pendamping siswanya. Oke, anak-anak, sebelum pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Oke, anak-anak, jika sudah berdoa, langsung saja kalian buka halaman 59 ya. Semangat ya. Baiklah anak-anak, halaman 49 tadi itu pembelajaran yang kedua. Pembelajaran 2 yang saya ada titik putih ini ya, muatan pelajaran PPKN dan SPDP. Oke, yang pertama yaitu PPKN dulu anak-anak. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas pengamalan sila-sila Pancasila. Apakah anak-anak masih mengingatnya? Masih ingat ya anak-anak ya? Apa saja pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang akan kita pelajari pada hari ini, yang mana kita itu memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyayangi hewan. Nah, pernahkah anak-anak menyayangi hewan? Pernahkah anak-anak mengobati hewan yang sedang luka? Pernahkah anak-anak memberi makan dan minum pada hewan? Nah, menyayangi hewan ini juga masuk ke dalam pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum berlanjut, kita mengingat kembali pembelajaran semula dengan menjodohkan soal berikut ini. Oke? Nah, anak-anak, berikut adalah pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita jodohkan dengan simbol perisainya ya. Yang pertama, membantu teman saat jatuh dari sepeda. Ini jelas masuk pada sila Pancasila yang kedua. Ya. Kemudian menghargai karya orang lain. Menghargai karya orang lain itu masuk pada sila yang kelima, anak-anak ya. Next, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Nah, berdiskusi itu bermusyawarah anak-anak ya. Ini jodohnya ada di sila keempat. Oke. Next, menghormati teman saat beribadah. Tentu ini sudah jelas pada sila yang pertama. Bangga saat mengenakan batik. Nah, ini masuk ke dalam sila yang ketiga. Oke, anak-anak sudah ingat ya? Kita mengingat kembali sebentar tentang pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, kita kembali lagi ke halaman 59 ya. Jadi untuk pengamalan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan ya. Yang pertama, melindungi dan merawat hewan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini masuk pada sila yang ke-1. Jadi melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sila ke-1. Yang kedua, bangga terhadap hewan asli Indonesia. Oke. Kalau asli Indonesia berarti masuk pada sila ke-3 penerapannya ya. Next, yang ketiga, melaksanakan kewajiban dan hak dalam merawat hewan.
Nah, ini masuk penerapan pada sila yang kelima, anak-anak. Kemudian menolong hewan yang sedang terlantar, menolong hewan yang sedang dibuang sama seseorang, itu masuk ke dalam sila yang kedua. Oke, anak-anak, bisa dipahami ya. Oke, di sini ada sebuah cerita dari Lina. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang berpergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing tersebut. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Nah, anak-anak hebat, dari cerita tersebut, kira-kira sikap yang dilakukan Lina termasuk pengamalan sila keberapa, anak-anak? Iya, betul, sila yang kedua, karena Lina menolong hewan kucingnya. Nah, jika kalian menjadi Lina, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Iya, tentu anak-anak juga sama melakukannya seperti Lina, membawa kucingnya ke dokter hewan, atau kalau tidak diobatin sendiri anak-anak ya. Nah, di situ anak-anak untuk tugasnya PPKN bahan diskusinya halaman 60 ya, itu dikerjakan. Bahan diskusi soal nomor 1, menurut sila kedua bagaimana sikap bergaul yang benar dengan teman sebaya. Ya, yang kedua, bagaimana usaha kita untuk mencintai produk dalam negeri. Yang ketiga, sebutkan contoh-contoh penerapan sila keempat di dalam kelas. Nah, anak-anak, untuk bahan diskusinya ini kalian kerjakan sesuai dengan penerapan sila-silanya ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak, bahan literasi yang kedua yaitu muatan pelajaran SBDP halaman 60 ya, SBDP. Nah, anak-anak, sebelumnya anak-anak sudah membuat patung Nusantara dari tanah liat ya, atau dari malam plastisin. Nah, yang merasa belum mengumpulkan tugas patung, segera diselesaikan tugasnya dan segera dikumpulkan ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini untuk SBDP itu sekarang kita belajar bagaimana cara memberikan motif, cara mewarnai atau cara mengecat patung Nusantara tersebut. Nah, anak-anak, apa saja yang dibutuhkan dalam menyempurnakan patung kalian supaya terlihat lebih indah? Maka kita harus mengecatnya ya. Cat yang digunakan itu alangkah lebih baiknya pakai cat akrilik ya, di toko bangunan ada. Kalaupun tidak ada ya menggunakan cat biasa tidak apa-apa, asalkan yang pertama itu harus dicat warna putih terlebih dahulu. Nah, apa sih cat akrilik itu? Cat akrilik adalah jenis cat yang terbuat dari plastik dengan dasar polietilen dan mengeras saat kering. Jadi cat akrilik ini bisa berupa bentuk pasta ya, yang mana dikemas dalam tub
Nah, bagaimana cara mengecat patung menggunakan cat akrilik anak-anak? Yang pertama yang harus kita siapkan adalah alat dan bahannya. Alat dan bahannya digunakan yaitu cat akrilik berbagai warna, kuas lukis, ya, kemudian palet. Palet itu tempatnya cat anak-anak ya. Kemudian gelas, lap. Kemudian langkah pengerjaannya, langkah yang pertama yaitu memilih warna cat ya. Kemudian catnya dicampur oleh air. Next, kemudian pastikan patung yang disiapkan tuh sudah kering dan sempurna. Dan yang C adalah mewarnai patung sesuai dengan warna alaminya ya. Jadi itu tadi bahan-bahan dalam mengecat patung Nusantara. Ternyata mudah ya dalam mengecat patung anak-anak. Semoga patung anak-anak besok jadinya itu lebih bagus dan lebih berkreasi ya anak-anak ya. Oke anak-anak. Next, untuk tugas selanjutnya yaitu mengerjakan latihan soal AKM pembelajaran yang kedua anak-anak, halaman 61. Jadi yang dikerjakan tadi bahan diskusi PPKN dan latihan soal AKM pembelajaran 2 ya anak-anak ya. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar tentang pengamalan Pancasila terkait dengan bagaimana kita harus menyayangi hewan ya, dan mempelajari tentang bagaimana mengecat atau mewarnai patung Nusantara dengan menggunakan akrilik ya. Oke anak-anak, cukup sekian dari Miss Ana. Misalkan ada yang kurang paham, silahkan bertanya. Oke, selamat mengerjakan tugas dengan baik dan disiplin dalam melaporkan tugas. Good luck anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.